Halo guys, kembali lagi dengan saya Eka Drone. Kali ini saya akan mereview drone kesayangan saya dan juga drone yang paling sering saya pakai untuk kerja, yaitu Pavo 20 Pro. Nah, Pavo 20 Pro yang saya pegang ini adalah Pavo 20 Pro Custom, di mana Pavo 20 Pro ini itu beda dengan pabrikannya yang dijual di pasaran, teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau beli drone Pavo 20 Pro ini itu bisa yang versi pabrikan atau BNF, Bind and Fly, yang dimana itu harganya affordable, teman-teman. Jadi cocok buat pemula. Nah, selain itu drone ini tuh drone yang paling laris, teman-teman, di Indonesia. Kenapa? Selain harganya yang affordable, yaitu di 1,7 sampai dengan 2 jutaan. Drone ini itu memiliki bentuk yang kecil, simple, dan juga tahan banting, teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman pemula. Selain bentuknya yang simple dan juga tahan banting, drone ini juga sangat cocok buat pemula karena mudah untuk perakitannya. Nah, jadi buat teman-teman pemula ini sangat direkomendasikan. Nah, kembali lagi ke topik drone Pavo 20 Pro yang custom ini. Nah, customnya di apa? Ini kita akan bahas secara detail. Nah, Pavo 20 Pro saya ini memiliki spek 4S, dimana untuk BNF-nya sendiri itu di 3S, teman-teman. Jadi kalau kita pakai baterai 4S, otomatis powernya juga lebih besar, jadi kita terbang lebih powerful gitu. Untuk speknya sendiri, aku menggunakan motor dari Ersin Power, dimana motor ini memiliki spek di 1204, yaitu diameternya di 12 mili dan juga tingginya di 4 mili. Lebih tinggi sih 1 mili daripada motor bawaannya. Motor bawaannya itu kalau nggak salah di 1203 kalau nggak salah. Dan juga KV-nya ini udah pakai 5000 KV, jadi support di 3 sampai 4S. Tapi untuk maksimalnya di 4S. Aku udah pernah coba di 3S itu tenaganya kempos, teman-teman, tapi bisa gitu loh. Nah, untuk BNF-nya sendiri itu di 3S, karena untuk BNF-nya itu seingatku pakai di sekitar 6000 apa 7000 gitu KV-nya gitu. Lalu kita akan masuk di bagian dalemannya ya, atau di FC-nya. Nah, sama seperti micro warp biasanya, itu untuk FC-nya sendiri ini pakai AIO ya. Untuk yang saya pakai ini saya pakai dari produk dari HKRC ya, di 4S, teman-teman, di 20 ampere gitu. Nah, kenapa saya pakai FC ini? Yang pertama, harganya murah, di sekitar 800 ribuan lah. Kita udah dapat FC AIO dengan spek 4S gitu. Nah, untuk ampernya sendiri cuma 20 ampere. Nah, menurutku udah cukup lah untuk drone sekecil ini, karena kebutuhan kita itu terbang paling buat di indoor dan juga semi outdoor, nggak perlu yang long range gitu kan. Jadi menurutku 20 ampere udah sangat-sangat cukup gitu. Lalu kita kembali lagi di dalemannya juga, masian di FC-nya ya. FC-nya masih pakai F4 ya, teman-teman ya. Jadi menurutku kenapa kok nggak di F7 gitu kan. Ya, F7 lebih bagus sih, cuman juga harganya pastinya mahal. Tapi menurutku F4 itu udah cukup lah, karena kebutuhan kita kembali lagi cuman buat indoor dan juga outdoor. Dan paling kebutuhannya nggak yang buat freestyle yang presisi, paling butuhnya cuman buat kita masuk-masuk di ruangan yang sempit gitu. Jadi F4 itu menurutku udah oke lah, udah cukup. Lalu kita kembali lagi di bagian VTX yang saya pakai. Ini saya pakai DJI O4 Pro. Ini menurutku game changer banget buat DJI VTX ini gitu loh. Kenapa? Karena untuk pemain-pemain FPV lama mungkin dulu ya, apalagi ya, belum ada VTX yang sebagus ini, otomatis harus banyak pengorbanan, harus nge-naked GoPro-nya, yang dimana ketika crash otomatis juga hancur gitu loh. Ditambah lagi juga ketika harus pakai GoPro itu resiko nggak kerikotnya juga lebih besar, karena kan GoPro-nya di eksternal, jadi kadang lupa nggak kerikot. Kalau nggak gitu kita juga nggak bisa mantau ketika di udara kan gitu, karena kalau udah di udara kan kita nggak bisa pantau lewat apa gitu loh, kita hanya pantaunya cuman pakai VTX-nya saja gitu. Nah, karena ini udah pakai O4 Pro, itu kita untuk low light-nya udah bagus, kita juga bisa memantau secara kontinu ketika di udara gimana, kurang apa, kita langsung bisa setting secepat mungkin gitu. Jadi ini aku udah pakai O4 Pro. Dan untuk antena dari VTX-nya ini udah aku ganti, teman-teman. Ini aku pakai produk lokal ORT ya, Microvi. Ini aku udah pakai sekitar 3 tahun untuk micro warp-ku semua, udah pakai ini semua. Itu menurutku cukup bagus dan sangat bagus ya. Karena apa? Bentuknya yang kecil, simple, harganya juga nggak mahal. Ini sekitar 50 ribuan kalau nggak salah satuannya gitu. Lalu untuk RX-nya, kita kembali lagi di dalemannya lagi pastinya.
Ini untuk RX-nya ini aku pakai Happy Model Diversity. Nah, kenapa Diversity? Bukannya pakai Diversity terlalu overpower mas, kan ini buat drone internal aja atau buat indoor aja gitu. Ya menurutku sih dengan adanya Diversity ini lebih aman karena ini drone buat kerja gitu loh. Dan ketika pakai Diversity ini aku lebih tenang gitu. Mau terbang sejauh apa, mau masuk-masuk di ruang-ruangan lain itu sinyalnya lebih oke gitu loh. Nah untuk antenanya ini udah aku ganti pakai antena dari ORT juga di pole ya. Jadi lebih rapi teman-teman. Jadi aku lem di bagian frame-frame di Pavo 20-nya ini. Nah untuk selanjutnya ini drone nggak pakai GPS teman-teman gitu. Nah kenapa nggak pakai GPS gini? Yang pertama, drone sekecil ini kalau pakai GPS oke sih, cuma menurutku kurang maksimal. Kenapa? Karena VTX-nya itu dengan frame-nya itu udah menyatu. Ketika kita pakai GPS itu pasti sistem lock-nya lebih lama. Kenapa? Karena noise dari sinyal VTX itu pasti mempengaruhi GPS-nya gitu loh. Dan ini udah sering aku coba gitu loh. Lock-nya itu pasti lama. Jadi ini aku nggak pasang GPS gitu loh. Karena aku terbangnya sering di indoor dan juga ketika outdoor juga nggak jauh-jauh banget gitu loh. Yang kedua di bagian baterai teman-teman. Nah untuk di bagian baterai sendiri ini aku pakai dari merek Kodar ya 4S. Aku pakai dua tipe di 550 dan juga di 500. Nah setelah aku riset semua untuk switch bobot terbaiknya itu di 50 sampai dengan 55 gram untuk bobot dari Pavo 20 Pro ini di 4S-nya itu. Jadi menurutku ini bobot yang menurutku paling enak lah. Untuk flight time sendiri itu di 4 sampai 5 menit. Kalau teman-teman terbangnya becek-becek yang ngebut-ngebut ya 4 menitan. Tapi kalau terbangnya yang ya cruising santai gitu bisa sampai 5 menit lebih gitu loh. Dan itu menurutku sangat cukup banget untuk drone FPV rakitan. Apalagi kita terbang cuma buat indoor. Itu sudah cukup banget. Selanjutnya untuk prop ini ada dua pilihan. Aku biasanya pakai dari Haki Prop yang 2,2 inch. Dan juga ini yang satunya bawaan dari Gemfan ya, di 2,2 inch juga. Nah, untuk propeller sendiri itu pilihannya masih sedikit karena drone ini tuh memiliki ukuran di 2,2 inch yang dimana itu untuk propeller itu masih jarang gitu teman-teman. Jadi cuma ada dua pilihan itu. Mungkin itu aja sih untuk spesifikasi dari Pavo 20 Pro spek custom yang aku punya ini. Gimana? Tertarik nggak buat ngerakit yang sama seperti punya saya?